berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes, Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk malam ini kami boleh ada di tempat ini, berkumpul dan memuji menyembah Tuhan. Bapa, biar sebelum kami lebih lanjut, kami minta ampun kalau kami ada salah. Basuh setiap hati, setiap pikiran
kami dengan darah-Mu Tuhan. Bapa di surga, biar malam ini sebelum firman Tuhan disampaikan, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami semua. Biarlah hati dan pikiran ini seperti tanah yang subur. Biarlah waktu firman Tuhan disampaikan, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, hamba tahu Roh Kudus ada di tempat ini, biarlah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Malam ini bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, Kau sudah bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan ya Tuhan. Tuhan, apa yang telah hamba persiapkan sebagai manusia, hamba mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan dalam beberapa waktu ke depan, kami membuka hati kami. Layaknya kami seorang murid, duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Segala gangguan, jahat kami tolak dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami malam ini. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan malam ini? Amin. Ya, saudara, hari ini saya mau sampaikan mengenai firman Tuhan, yaitu mengenai visi. Ya, saudara, saya mau sampaikan visi apa yang dari Paniko dapatkan untuk gerejanya di seluruh dunia. Ya. Saya bagi dalam dua bagian malam ini, yaitu yang pertama saya mau sampaikan dulu apa yang dari Paniko, dan kedua saya mau sampaikan dari apa yang kita dapat, apa yang saya dapatkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita buka di Lukas 4 dari ayat yang 18 sampai ke 19. Lukas 4 dari 18 dan 19, dan saya rindu kita boleh membaca bersama-sama ya firman Tuhan ini, ya. Yang bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Tapi inilah yang menjadi visi daripada Paniko untuk gereja Tuhan di tempat ini, ya. Sudah? Yuk, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saudara mungkin akan banyak sering mendengar ayat ini karena ini visi. Visi itu biasa disampaikan terus untuk setahun ini. Siapa yang tahu kalau tema dari tahun 2016 untuk gereja Tuhan apa dari Paniko? Ada yang saudara tahu? Tahun apa? Tahun pembebasan seutuhnya. Bahasa Inggrisnya total deliverance. Tahun apa pembebasan seutuhnya? Yuk mari kita sama-sama katakan yuk. Kalau ditanya tahun 2016 temanya apa? Yaitu tahun pembebasan seutuhnya. Tahun pembebasan seutuhnya. Oke. Nah, kenapa Tuhan bilang tahun pembebasan seutuhnya? Yaitu ada 3 hal yang
Tuhan janjikan. Yang pertama yaitu dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada pertama orang-orang miskin. Apa yang dimaksud dengan orang-orang miskin? Oke. Miskin di sini yaitu dari bahasa aslinya yaitu namanya tokos dari bahasa Yunani. Saudara, miskin ini bahasa Indonesia cuma satu, tapi bahasa aslinya miskin ada dua jenis. Satu namanya tokos, satu namanya pines. Yang di sini namanya diambil yaitu tokos. Tokos itu berbeda dengan pines. Pines yaitu yang disebut dengan miskin. Oke. Kalau tokos disebut yaitu melarat. Saudara, bedanya miskin dan melarat apa? Bedanya begini, kalau miskin ya miskin, kalau melarat miskin kin. Ya, itu kira-kira ya. Yang istilah udah kebangatan gitu. Ya itu sangat, karena itu tokos ini dalam reference dari strong number-nya dikatakan pertama disebut melarat atau tergantung bantuan orang lain. Jadi contohnya Bartimeus, ya Bartimeus itu disebut dia kategorikan sini yang namanya tokos, yaitu dia udah buta, udah miskin, dia tergantung orang lain karena itu dia duduk di pintu gerbang mengemis. Tidak ada yang dia bisa lakukan. Ini namanya tokos. Jadi janda di Sarfat itu tokos. Dia bilang udah gak ada apa-apa lagi, makanan tinggal satu, roti ini kalau dibagi ya habis dan mati gitu. Oke. Beda dengan Pines. Pines itu miskin tapi tidak sampai yang paling bawah. Nah, yang Tuhan maksud janji Tuhan tahun ini kepada orang yaitu yang seperti ini, miskin yang tokos ini. Tapi bukannya artinya sama-sama sekarang marilah kita menjadi miskin bersama. Bukan. Pengertiannya yaitu di sini gambaran seperti itu, tapi in spiritual, secara rohaninya. Jadi kalau secara rohaninya ini sangat bagus. Kenapa? Yaitu dikatakan yang pertama artinya tergantung bantuan orang lain, tergantung orang, atau kalau secara spiritual tergantung Tuhan. Orang yang sangat tergantung dengan Tuhan itu positif. Amin. Itu hal yang positif. Itu yang sikap yang Tuhan mau, yang di dalam 2016, dan itu yang akan Tuhan bilang janji Tuhan untuk membebaskan, untuk mengalami mukjizat. Oke? Ini dia bantuan. Jadi orang yang, karena itu di dalam Matius 5 ayat 3 berbahagia orang yang miskin. Tuhan bilang berbahagia yang miskin. Kenapa? Berbahagialah orang yang sangat bergantung dengan Tuhan. Itu bahagia. Saudara tahu kenapa? Kenapa Tuhan bilang bahagia? Karena bukti, arti yang kedua daripada tokos, yaitu dikatakan keadaan yang rendah. Sebenarnya menunjukkan satu kerendahan hati orang. Kerendahan hati. Jadi kita bicara begini, kalau kerendahan hati, tokos bukan bicara orang yang baru kenal Tuhan berarti. Mungkin juga dia sudah lama kenal Tuhan. Dia mungkin tahu banyak Alkitab. Dia mungkin juga orang yang sudah pengalaman. Tapi di situ menunjukkan waktu walaupun dia punya pengalaman yang banyak, tapi ada satu sikap hati, Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan. Tuhan bimbing saya Tuhan. Itu konsep prinsip seperti itu yang Tuhan maksud. Dan itu janji Tuhan kepada orang-orang yang seperti itu. Tuhan bilang Tuhan berjanji akan memberikan kabar sukacita. Amin. Ya, itu yang pertama dulu. Saudara catat aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan. Di sini tawanan orang-orang yang tertawan. Oke. Apa yang dimaksud dengan orang-orang tertawan? Bukannya artinya dia ditawan oleh karena kesalahan mereka dan Tuhan berjanji tahun ini dibebaskan. No. Kalau dia nyolong masuk penjara bukan janji artinya sekarang dibebaskan, dia lepas dari hukuman, nggak bisa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa yang tertawan? Kondisi orang seperti yang tertawan. Apa? Seperti orang yang terikat.
terikat oleh apa? Saudara, yang Tuhan janjikan adalah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keterikatan akan sesuatu. Janji Tuhan akan membebaskan nih. Terikat dengan apa? Terikat dengan hutang, terikat dengan dosa, dengan apa? Tuhan bilang kalau kita mau, kita akan dibebaskan. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Saudara, bahwa harus mengerti, menyadari dan jujur di hadapan Tuhan. Masalah cuma satu. Kadang ada orang yang terikat tapi tidak merasa terikat. Contoh, saudara, kalau misalkan orang yang terikat dengan drug atau alkohol, minuman, kebanyakan dari mereka kadang mereka tidak mengakui bahwa sebenarnya mereka terikat, betul nggak? Betul? Enggak kok. Saya cuma segini, I'm okay, I'm fine. Saya ini masih belum tergantungan. Tapi orang lain yang bisa lihat. Nah, ini susah. Kenapa? Orang yang tidak mengakui dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah terikat. Nah, kalau begini susah. Contoh homeless. Beberapa waktu yang lalu saya ingat waktu Governor Mayor Arnold ini mau punya program untuk membersihkan homeless di San Francisco. Gagal, saudara. Tahu gagal kenapa? Waktu mereka mulai interview, mereka bilang, salah satu dari mereka banyak yang bilang gini, ngapain saya nggak perlu kok, nggak perlu tempat rehabilitasi. Saudara, mereka buat tempat dibagusin, ada tempat tidurnya, ada selimut, ada tempat rehabilitasi. Buat mereka bilang, no, I'm okay untuk tidur di jalan. Saudara, di interview sama TV, enggak, kami tidak perlu. Loh, kalau begini caranya berarti mereka tidak mau untuk berubah. Mereka bilang, saya sebagai homeless is fine. Saudara, sampai kapanpun program pemerintah gak akan pernah bisa jalan, kan itu gagal. Kenapa? Tidak punya kesadaran untuk berubah. Karena itu kemarin 2 minggu yang lalu saya khotbah kan, mengenai kalau orang bilang I'm okay now, itu artinya apa? Saat itu dia bilang dia stop, berarti tidak ada keinginan untuk maju, atau sulit, atau sungkan, atau malas. I'm okay, sekarang saya fine-fine aja tuh, justru tanda tanya. Nah, ini keadaan. Sekarang yang pertama yaitu mereka harus mengerti, harus menyadari. Karena itu saudara, kadang-kadang begini, orang yang terikat dengan drugs atau alkohol, kadang perlu dipaksa untuk masuk rehabilitasi. Betul gak? Dipaksa oleh saudaranya atau siapa. Saudara coba lihat aja, Dr. Phil juga di acara Dr. Phil, mereka ada yang terima, enggak, kalau kamu mau ikut saya, kamu percaya saya, kamu harus masuk. Dipaksa untuk masuk. Saudara, kadang untuk keadaan seperti ini harus dipaksa untuk bisa masuk. Saudara, janji Tuhan yang kedua gini, mungkin saudara lihat teman kita atau saudara kita atau saudara teman baik kita yang saudara tahu terikat. Doanya gimana, saudara? Doanya cuma satu. Beri kesadaran buat dia sehingga dia mengakui bahwa sedang terikat dan Tuhan janji membebaskan. Amin. Selama dia bilang I'm okay, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau bilang, ya Tuhan, jujur dia pada, saya terikat dengan ini, saya terikat dengan pornografi, saya terikat dengan ini, saya terikat dengan jujur di hadapan Tuhan, minta bantuan mungkin orang lain. Ciri khas yang kedua tawanan gini, tawanan itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Yang bisa melepaskan tawanan itu ada orang lain untuk bisa melepaskan dia. Di dalam penjara tidak bisa melepaskan diri sendiri, orang lain harus buka. Jadi kadang yang kedua Tuhan berjanji kalau saudara sedang mendoakan seseorang yang sedang dalam keadaan ini, janji Tuhan biarlah dalam tahun ini terjadi pembebasan. Amin. Biarlah itu yang terjadi. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, artinya
dikatakan penglihatan bagi orang yang buta. Saudara, penglihatan bagi orang yang buta. Kita lihat di Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ya, Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Saudara, di sini bicara mengenai doa Musa. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan," betul, "dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Kenapa Musa berdoa seperti itu? Kenapa Musa berdoa seperti itu? Karena dia merasa walaupun spiritual dalam keadaan yang baik, dia bilang dia sepertinya buta. Tidak secara fisikal. Tapi dia lihat, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Please Tuhan, jangan suruh saya maju kalau engkau tidak suruh saya maju. Jangan suruh saya ke kanan kalau engkau tidak suruh saya ke kanan." Ini satu gambaran orang yang punya kerendahan hati. Saudara, di dalam tahun 2016, di awal tahun kita perlu punya sikap seperti ini. Tahun 2016 satu tahun yang mungkin yang gelap. Mungkin akan banyak goncangan. Saudara, banyak hal yang akan terjadi. Saya percaya. Dan belum tentu sesuatu yang baik. Kemarin siapa yang menyadari bahwa beberapa hari yang lalu stok turun jatuh. Termasuk di China, akhirnya dampak Amerika. Itu baru efek baru di depan. Bisa terjadi sesuatu yang lain? Bisa aja. Apakah bisa berdampak kepada kita? Ya jelas. Siapa tahu ada kebijaksanaan yang lain. Saya bilang gini, tahun ini saya bilang gelap. Orang yang gelap, kalau kita gelap, kita matiin lampu. Saudara hanya bisa meraba-raba, betul? Saudara nggak akan bisa lihat mana pintunya, mana ke depan kan. Karena itu saudara, Musa menjadikan satu contoh berdoa. Saudara dengar, kalau saat ini di antara saudara ada yang nggak tahu nih saya keadaannya seperti ini, saya nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri atau di sini atau gimana, saudara berdoalah buat saya. Kalau keadaan seperti dalam tanda petik mati-matianlah berdoa, minta supaya Tuhan berbicara jelas pada kita. Jangan sampai kita salah. Musa salah satu contoh yang baik. Dan biar saya berdoa saat ini, itu 3 hal yang Tuhan janjikan. Kalau kita yang bergantung kepada Tuhan, membuktikan kerendahan hati kita, Tuhan berjanji akan meluruskan jalan kita. Dikatakan tahun rahmat Tuhan akan datang. Saya percaya tahun ini tahun rahmat Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Itu the favorable years. Tahun favornya Tuhan. Biar itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu yang dari Paniko. Oke. Sekarang saya mau sampaikan apa yang saya dapatkan dari ayat ini, yang saya dapatkan untuk kita semua. Begini. Waktu di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Sebenarnya bukan Tuhan yang berbicara. Kejadiannya kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Mari kita lihat ayat 13. Kalau boleh AC boleh tolong nyalain, panas sekali. Ya, saudara, ayat 16 bilang begini. Ternyata, ya, ia datang ke Nazaret. Ia itu siapa? Yesus. Tempat ia dibesarkan menurut kebiasaan pada hari Sabat. Jadi waktu itu pada hari Sabat, Yesus datang yaitu ke rumah ibadat. Kemudian apa? Lalu ia berdiri hendak membaca Alkitab. Waktu itu satu keadaan setiap hari Sabat harus ada seseorang yang ditugaskan, atau seorang nabi atau seorang penetua atau seorang yang dituakan, dia berdiri dan membaca ayat yang ada. Jadi waktu itu Yesus maju,
Dia berdiri, kemudian dia katakan diberikannya kitab Yesaya. Jadi ayat 18-19 ini itu ayat yang dibacakan Yesus. Ayatnya dari mana? Yesaya 61. Karena itu ayat hanya ada 2 ayat yang menyatakan ini walaupun agak berbeda tapi intinya sama. Yaitu terambil dari Yesaya 61. Kenapa Yesaya waktu itu dapat ayat ini? Karena dapat dari Tuhan, yaitu untuk orang-orang Israel yang di Babel. Di masa Babel, di masa penindasan, Tuhan memberikan ayat kepada Yesaya untuk berbicara kepada orang Israel. Inilah tahun pembebasan. Oke? Kenapa? Karena mereka butuh. Mereka bilang, tenang, Tuhan pasti bebaskan. Engkau akan dibebaskan dari tawanan, dari kesengsaraan. Kau akan mendapatkan tahun rahmat Tuhan. Itu yang janji Tuhan kepada umat Israel waktu dulu. Tuhan Yesus berdiri kembali membacakan ayat ini. Tujuannya untuk siapa? Kita. Inilah perjanjian baru. Tapi ada satu perbedaan yang signifikan. Di mana? Di ayat terakhir. Di Yesaya 61 dikatakan aku memberitakan tahun rahmat Tuhan. Stop. Di Lukas 4 Tuhan bilang begini, aku memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada kata telah datang. Ini siapa yang ngomong? Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tambahkan telah datang? Saudara, Tuhan mau kasih tahu kalau Yesaya itu dulu. Sekarang dikarenakan sebab ia telah mengurapi aku dan ia telah mengutus aku. Tuhan mau kasih tahu, mendeklarasikan bahwa saya ini loh yang Tuhan sudah urapi, yang Bapa sudah urapi, yang Bapa sudah utus. Telah datang, siapa yang telah datang? Aku telah datang loh. Maksudnya gini, Tuhan mau kasih tahu saya yang berdiri di depan ini yang sebenarnya akan membebaskan kalian loh. Sebenarnya itu yang membuat berbeda. Karena itu di ayat selanjutnya ya, di ayat selanjutnya dikatakan di dalam 20, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi setelah itu dia bilang ini. Dia diam sejenak, dia bilang, hari ini genaplah nas, artinya kitab itu. Sewaktu kalian mendengarnya. Kenapa genap? Karena orangnya berdiri di situ. Sekarang menurut saudara, waktu dia ngomong gitu, bagaimana tanggapan daripada orang Israel orang-orang yang ada di Nazaret? Dia bilang begini ayat selanjutnya. Ya. Ini saya terjemahkan dengan saya kurang lebih. Setelah itu dia ngomong gini. Saya tahu kebiasaan. Kalau engkau sudah mendengar saya banyak melakukan mukjizat di Kapernaum. Mereka akan bertanya, kenapa engkau tidak lakukan di kota asalmu? Ayat 19 gitu. Karena itu dia mau menunjukkan, kalau kalian nuntut saya telah melakukan mukjizat di luar kota ini, di luar Nazaret. Sekarang saatnya di Nazaret dong. Kan kota tempat asalmu. Karena itu Yesus datang berdiri. Itu kan permintaan kalian katanya. Oke? Yang kedua dia ngomong gini. Setelah itu, waktu orang Israel dulu mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, Tuhan mengutus Nabi Elia. Oke? Mengutus Nabi Elia, walaupun di Israel banyak janda-janda miskin,
Tapi Tuhan mengutus Nabi Elia ke janda yang ada di Sarfat atau Kiston, di luar daripada Israel. Waktu Tuhan mengutus Nabi Elisa, padahal banyak orang-orang yang kusta yang ada di Israel, tapi justru yang terjadi banyak kesembuhan bukan di situ, yaitu Naaman, orang Syria yang mereka anggap kafir. Dia bilang ngomong begitu. Menurut saudara reaksi orang-orang gimana waktu ngomong begitu? Ayat 29, saya bacakan. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, bawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Kira-kira ini kenapa dia mau lemparkan? Karena orang Israel dikasih tahu begitu, ini orang benar-benar katanya. Mereka sangat marah, dia bawa Yesus mau dilemparkan. Saya punya kesempatan kemarin juga ke Israel, ke tempat kejadian ini di tebing. Memang view-nya sih luar biasa. Kenapa? Itu ngeliat kota Yerusalem bagus. Tapi kalau dilemparin dari situ ya lumayan lah. Tebingnya tuh tebing gitu. Jauh ke bawah ya. Nah saudara, apa reaksi daripada mereka? Mereka sangat marah. Padahal Yesus dari Nazaret. Siapa yang punya bahasa Indonesianya? Alkitab masih ada yang pakai bahasa Indonesia, benar-benar Alkitab. Saudara lihat judulnya, perikopnya apa? Mengenai hal ini. Saya kasih tahu ya, perikopnya gini. Yesus ditolak di Nazaret. Padahal Nazaret kota tempat asal Yesus. Bukankah sesuatu yang tragis? Pertanyaannya, kenapa? Itu kan? Jawabannya ayat 22. Jadi waktu Yesus bilang gini, genaplah nas ini, suatu kamu mendengarnya. Langsung mereka ngomong begini, itu bukankah ia ini anak Yusuf? Anak si Ucup, Ucup ya, Yusuf. Kebanyakan saya ngomong Yusuf ya Ucup ya. Saya tahu si Ucup dari dulu, dari sebelum masih bandel gitu kan. Waktu sebelum menikah sama ini Ucup yang ini, bukan Yusuf yang di sini. Ya. Tapi itu dong, kenyataannya mereka begitu. Yusuf, ya saya tahu. Saya tahu dia dari kecil. Betul nggak? Betul nggak? Mereka tahu dari kecil. Ya tempat, ya mungkin. Mereka tahu. Waktu Yesus masih dari bayi. Mereka tahu waktu Yesus masih jadi anak-anak. Saya pertanyaan begini. Waktu Yesus masih jadi anak-anak, dia lari-lari enggak? Saya mau tanya. Melayang atau lari-lari? Ya lari-lari dong. Kadang-kadang gak mau makan, betul gak anak kecil? Apakah misalkan tiba-tiba Yesus enggak? Wah kayak malaikat itu makan. Enggak. Ya bandelnya anak kecil, ya bandel, kadang-kadang gak mau makan. Mungkin Maria juga, Yesus makan gitu kan. Enggak, tapi gak gitu mungkin. Itu Alkitab terjemahan saya. Tapi kan ya bandelnya anak-anak. Mungkin gara-gara bandelnya annoying juga mungkin dengan tetangga. Wah ribut melulu waktu kecil, nangisnya teriaknya kenceng mungkin aja. Kenapa? Tidak ada satu catatan pun dari sejak kecil sampai umur 30. Kenapa gak ada catatan? Karena Yesus normal, sebagai layaknya anak kecil, sebagai layaknya remaja, sebagai layaknya orang. Tidak ada sesuatu yang signifikan hanya waktu umur 12 tahun. Dia waktu remaja, namanya juga anak muda kan kadang-kadang susah diatur. Enggak amin, jangan diaminkan. Iya, benar kan kadang-kadang anak muda, saudara mungkin dia juga tahu. Saya tahu Yesus kok waktu jadi remaja, mungkin temannya bandel. Dia pikir ya temannya bandel ya Yesus bandel, mungkin Yesus juga nggak ikut. Tapi dia punya cap asumsi bahwa Yesus itu bandel. Wah, saya tahu dia lagi remaja kok. Bahkan dia tahu Yesus sebagai apa? Tukang kayu. Dia bantuin papa mamanya. Normal nggak?
Normal dong, bantuin papa mama tukang kayu. Jadi, ini asumsi saya. Mungkin ada bahkan di antara mereka yang pesan kayu, pesan pintu ke Yesus. Yesus, saya mau pintu dong, buatin pintu. Dia kan tukang kayu. Jadi, mungkin ada yang rumahnya, pintunya buatan Yesus. Betul, wajar dong, bener gak? Ya, dia ini kan pintu, ini kan Yesus yang buat gitu. Nah tiba-tiba bayangkan gak sih, saudara teman, saudara bergaul dari kecil, tiba-tiba dia muncul, sekarang saya Mesias. Terus kita bisa bilang, saudara bisa bayangin, teman saudara kenal dari kecil gitu, tiba-tiba sekarang Mesias. Kita bisa bilang apa? Lu gila kali. Yang benar dong, benar gak? Masa sih gitu. Nah ini saudara bayangkan, gambarannya tuh seperti ini. Karena itu mereka bilang, dia kan Yesus, dia kan Yusuf, anaknya Yusuf. Dia bahkan kenal mami papinya, papa mamanya, itu tukang kayu juga. Yesus juga tukang kayu, dia kenal saudaranya. Saudara bayangkan ayatnya, di Matius 6 ayat 3 sampai 6. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus? Yakobus saya tahu, dia bukan Tuhan. Benar, Yakobus saudaranya Yesus bukan Tuhan. Saya juga kenal, masa Yakobus bukan Tuhan, Yesus tiba-tiba Tuhan. Gak masuk buat mereka. Apa akibat waktu mereka menolak? Ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga, dan di rumahnya. Saudara perlu tahu, kadang menginjil ke keluarga dan ke orang rumah jauh lebih susah. Karena mereka kenal tahu kita. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di Nazaret. Kalau saudara baca, apa yang Tuhan lakukan di Nazaret, hampir gak ada. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Beberapa orang sakit. Tidak dicatat ada satu mukjizat besar di Nazaret. Akibat dari mereka kenal, tahu Yesus dari kecil. Ini menutup, memblok mereka. Saudara coba, mari kita renungkan. Yesus itu kan Tuhan Maha Kuasa. Tidak terbatas. Tapi kenapa di Nazaret justru tidak ada mukjizat? Keterbatasan Yesus dihalangi dengan ketidakpercayaan mereka. Memblok mereka sehingga mukjizat tidak bisa terjadi. Mau Yesus terbatas, tidak terbatas sekalipun, kalau kita tidak percaya, gak akan terjadi. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Saudara, saya mau bagikan ini untuk kita begini. Berapa banyak di antara kita yang masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang bisa menangis, bisa merasakan tuntunan Tuhan. Saudara, kalau kita saat ini sudah kebal dengan hadirat Tuhan, itu tanda tanya. Saudara, jangan sampai, ini kan kita masih di awal tahun. Jangan sampai hadirat Tuhan sebenarnya kuat. Sebenarnya Tuhan hadir. Cuman karena kita tidak percaya, tidak peka, sehingga kehadiran Tuhan tidak bisa mengubah kita. Bukankah itu tragis? Sama seperti penduduk di Nazaret. Yesus mau hadir sekalipun di situ. Karena mereka tahu, gara-gara mereka tahu Yesus, mereka tahu gimana Yesus, sehingga mereka menolak Yesus, sehingga tidak terjadi mukjizat.
Kalau saudara sekarang masih bingung, apa tuntunan Tuhan? Tuhan ngomong apa? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, mendingan sekarang di awal tahun berdoa. Tuhan, sama seperti yang tadi. Mungkin kita tidak tahu kita sedang buta. Kita tidak tahu bahwa kita sedang terikat. Kita tidak tahu kalau hal ini terjadi kepada kita. Mendingan kita berdoa mati-matian. Saudara, satu hal yaitu mengenai menyadari keadaan kita. Yang paling parah adalah orang sakit yang tidak merasa sakit. Itu bahaya, betul nggak? Dia sebenarnya sakit, dia bilang enggak, I'm okay. Saudara tahu bahaya sekali. Yang dia tidak menyadari, tidak tahu, tidak mengakui bahwa dia sedang sakit. Saudara, ada satu kesaksian. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang, dia salah seorang konglomerat lah di Indonesia. Kebetulan saya bertemu dengan beliau, tapi dia anak Tuhan. Jadi dia punya beban yaitu untuk buat sekolah, dan akhirnya dia buat sekolah di Manado. Dia ada satu sekolah itu sekolah sekuler, tapi juga ada pendidikan rohaninya. Dan juga ada pembekalan, jadi ada ladang untuk itu. Dan studentnya kebanyakan orang Papua. Hampir 100% orang Papua. Gak tahu kenapa, karena banyak orang Papua di Manado. Di daerah apa namanya, Tondano atau apa di situ. Ada orang Manado sini? Gak ada. Ya udah. Nggak apa-apa, saya cuma tanya siapa tahu ada. Saudara, nah jadi gini, dia buat sekolah di situ. Dan dia sharing nih, karena waktu itu ketemu, dia sharing. Luar biasa, Manado ini sangat luar biasa, berbeda. Kenapa? Karena di Manado hampir jarak berapa ratus meter itu gereja. Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Saya bilang Cleveland aja kalah. Cleveland ini kota rohani gitu. Ya di Amerika itu berapa blok per berapa blok itu selalu ada gereja. Saudara, kalau di Manado bukan katanya berapa ratus meter itu gereja. Gereja itu di mana-mana. Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Yang luar biasanya begini, kalau minggu semua ke gereja. Termasuk apa? Termasuk yang preman. Termasuk yang penodong. Termasuk tukang copet. Mereka ke gereja. Bahkan dia bilang suatu kali nih, dia lagi di mobil hari Minggu, diketok loh sama orang. Om, kok om gak ke gereja? Waduh, dahsyat gak? Kok om gak ke gereja katanya gitu. Digituin saudara, dahsyat kan? Tapi kan bingung kan? Setelah mereka di gereja, pulang gereja mereka melakukan aktivitas dan tugasnya dan fungsinya. Yang preman ya tetap preman. Yang tukang-tukang tetap tukang-tukang. Jadi dia bingung kan? Kok bisa gitu? Ada orang yang ke gereja gitu. Tapi ya tetap aja nodong-nodong ya preman. Sampai dia tanya gitu, emang dia beneran preman? Oh betul om, memang dia preman tulen. Tapi kok ke gereja? Gereja, karena gereja itu harus. Nggak bisa jawab, kenapa harus? Ya harus. Bingung saudara. Nggak ke gereja, nggak enak hati gitu. Sehingga mereka, saudara bisa bayangkan, ini orang kalau ke gereja mau sampai Tuhan datang pun mereka tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena mereka ke gereja, walau mereka ke gereja itu tidak hidup Yesusnya. Mereka tidak punya kesadaran bahwa ke gereja itu bukan mau bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara tahu cara mau memberkati. Begini, kita datang ketemu saat ini cuma berapa? 2 jam maksimum atau 1,5 jam dari praise and worship dan khotbah. Saudara, don't expect dalam 1,5 jam bisa mengubah hidup kita. Cukup enggak kalau kita cuma makan seminggu sekali? Sebenarnya sih tidak sebenarnya. Tapi at least kalau saudara dalam hari Minggu saudara konsentrasi dan berdoa, Tuhan ini saya harus datang, saya harus dapat sesuatu. Tuhan, saya harus bertemu dengan Engkau. Saya harus merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara punya konsep seperti ini,
pulang dari tempat ini, siapapun yang berdiri di tempat ini, saudara akan diberkati. Dan itu yang membuat kita berubah. Amin. Kesadaran itu yang membuat kita berubah. Karena itu kalau tidak percaya, coba saudara lakukan seperti ini. Sebelum ke sini, hari ini pokoknya saya harus dapat sesuatu. Minggu ini saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau merasakan hadirat Tuhan. Saudara pulang dari kesempatan, saudara akan dipenuhi. Saudara lakukan itu tidak menjadi seperti minggu biasa, tidak. Karena dari sejak saudara melangkah, saudara bisa merasakan atmosfer surgawi, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan banyak berbicara waktu hal itu terjadi. Kesadaran inilah yang diperlukan kita. Saudara mau tahu, kita perlu itu. Kalau kita cuman 2015 sudah berlalu, saya bukti survive, saudara gak akan bisa survive dalam tahun 2016. Saudara harus ada satu peningkatan yang berbeda dengan pengenalan dengan Tuhan. Satu contoh mengenai anak yang terhilang. Anak yang terhilang di dalam Lukas 15. Anak yang terhilang setelah dia menghabiskan minta harta papanya, apa yang terjadi? Dia menghabur-haburkan uang. Kemudian dikatakan setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Ia pun mulai melarat. Pertanyaannya, waktu dia mulai melarat, sudahkah dia menyadari? Belum. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ladang menjaga babinya. Mau nggak dia? Mau. Kenapa? Melarat. Apa juga oke lah. Tahu saudara tahu? Menjaga babi. Babi buat orang Yahudi haram. Betul. Buat orang Yahudi. Dia lakukan. Kenapa? Karena dia uangnya udah habis, melarat. Adakah waktu dalam saat ini, dalam keadaan melarat, tidak punya uang, sudahkah ada pertobatan dia? Oh belum. Kemudian dia bahkan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tapi tak seorang pun memberikan kepadanya. Dia gini, ampas babi pun saya makan lah, daripada ini mati kelaparan. Gak ada yang kasih loh. Mereka bilang lebih baik kasih ke babi. Dalam saat ini pun dia belum bertobat. Kapan transformasi terjadi? Setelah tidak ada seorang pun memberikan kepada 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. 18. Aku akan bangkit dan pergi ke Bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Waktu kelaparan gak ada makanan, dia bilang gini, dia menyadari apa yang dia lakukan setelah menyadari, bangkit pergi. Itu yang terjadi, yang menjadi transformasi buat dia. Waktu keadaan uang banyak, apakah dia menyadari dia salah? Tidak. Bahkan waktu melarat pun dia tidak menyadari dia salah. Kapan dia menyadari? Waktu dia bilang, sudah ini cukup, saya mendingan kembali ke Bapa. Itu. Saudara tahu, yang paling susah, yaitu bahwa kita tidak menyadari hal ini. Ini ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, ini kisah nyata. Seorang namanya Crowley, dia dari New York. Memang udah lama sih, sekitar tahun 30-an. Tapi Crowley ini menjadi terkenal. Terkenal lagi nih. Pertama, dia sebelum mati dia juga ada surat. Suratnya bilang begini, di balik pakaian saya ada hati yang letih. Tetapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega,
menyakiti siapapun. Kira-kira seperti siapa ini? Ngaku loh. Yang lain, gak apa saudara. Kira-kira seperti siapa ini? Siapa dia? Dia Crowley. Dia masuk rekor di dalam New York, yaitu menjadi salah satu penjahat yang yang paling bahaya, sehingga masuk rekor di New York. Kenapa? Salah satu rekornya begini. Suatu kali dia lagi pacaran, lagi mengendarai mobil pacaran, terus kemudian dia diberhentiin polisi. Nggak tahu lagi gimana, dia bilang waktu diminta SIM-nya, driver license-nya, saudara dia ambil pistol, dia tembak aja, ceder. Udah kan, polisi ditembak begitu aja, polisinya jatuh, masih belum mati kan. Dia keluar, dia tembak kepalanya, jeder, dia jalan. Karena itu dibilang Crowley itu masuk rekor adalah penjahat yang terbahaya yang di New York, salah satunya. Terus dia bilang apa nih? Akhirnya kan dia terkenal dengan pembunuh dua senjata. Akhirnya dia terbukti bersalah membunuh banyak orang dengan tanpa merasa bersalah. Dia bilang gini, bahkan sudah dihukum mati, waktu dia sudah di kursi listrik, dia bilang begini nih, inikah yang saya dapatkan karena membela diri saya? Kita gak masuk pikiran, ya gak bisa. Dia juga bilang, saya gak merasa bersalah kok, ini karena saya bela diri. Itu ngapain dong yang kayak begitu dia lakukan, yang tidak orang lain lakukan. Nah susah dah, gak masuk kan. Ini susah nih kalau orang gak menyadari. Saudara, yang paling parah kalau kita tidak tahu keadaan diri kita sendiri. Salah satu lagi, saya mau bacakan lagi. Ada satu surat, dia bilang ya, ditulis oleh seseorang yang terkenal. Dia bilang gini, saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya untuk memberikan kesenangan bagi banyak orang, membantu mereka menikmati hidup. Dan apa yang saya peroleh adalah perlakuan kejam sebagai orang yang selalu diburu. Saya sudah bayar harga untuk menyenangkan orang nih supaya mereka bisa hidup bahagia, menyenangkan orang. Lihat, tapi saya dikejar-kejar seperti ini. Siapa? Al Capone. Sampai akhir hidupnya dia bilang, enggak. Lihat apa yang saya dapatkan, saya masa diperlakukan gini, padahal saya sudah mau menyenangkan banyak orang. Ini orang-orang ini penjahat-penjahat kenapa? Sampai akhir hidupnya dia bilang, saya oke kok. Gawat kan? Saudara, saya akan tutup. Saya mau kasih tahu begini, ya. Betapa pentingnya kita punya kepekaan dengan hadirat Tuhan. Kalau misalkan saat ini, Tuhan, saya belum tahu, saya udah lama gak bisa rasa hadirat. Saya gak tahu tuntunan Tuhan, saya gak tahu harus ke kiri, gak tahu harus ke kanan, saya gak tahu. Saudara, saya percaya hari ini, saat ini adalah saatnya buat kita untuk bisa melihat ke diri sendiri. Saudara, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita buta gimana kita tahu jalannya? Betul? Karena itu malam ini satu perenungan buat kita. Paniko tidak kebetulan ambil yang di Lukas dan bukan yang di Yesaya 61. Karena Tuhan mau kasih tahu, tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun ini tahun rahmat Tuhan. Banyak favor Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada persyaratan saudara, peka nggak, tahu nggak Tuhan ada di depan kita, hadir, ada atau tidak, tahu atau tidak. Kalau kita punya, oke Tuhan, mungkin saat ini saya buta, mungkin saat ini saya gelap, mungkin saat ini saya sedang terikat. Minta ampun, jujur, berkata di hadapan Tuhan, dan saya percaya orang-orang seperti ini yang akan mengalami pembebasan. Amin. Amin. Saudara, karena itu kenapa kadang saya juga bertanya, siapa di antara saudara yang diberkati Tuhan?
Saya percaya. Setiap daripada kita yang datang setiap kali di tempat ini, saya percaya kita semua akan diberkati. Yang penting sebelum ke tempat ini, suruh siapkan hati sungguh-sungguh ke Tuhan. Tuhan, biarlah minggu ini bukan menjadi minggu yang biasa. Amin. Saudara, saya berdoa begini. Biarlah dalam 1,5 jam atau 2 jam hari Minggu cukup bisa merubah kita. Asal saudara buka hati, tanya Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi. Mari kita dudukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami ucap syukur untuk malam ini Tuhan. Hamba telah berdoa, hamba telah menyampaikan Tuhan apa yang harus hamba sampaikan malam ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini, malam ini Tuhan, firman yang kami dengar, kami terima, itu boleh mengubahkan kami semua Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah. Ampuni kami kalau dalam tahun 2015 ternyata Engkau jauh dari kami. Kami tidak peka. Dan biar malam ini Tuhan, satu peringatan. Sadarkan kami Tuhan, kalau kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami perlu tuntunanmu Tuhan. Dan biarlah itu boleh terjadi pada setiap kami di tempat ini. Tuhan, biar kami boleh mengawali sama seperti Musa yang berdoa, Tuhan, jangan izinkan kami berjalan tanpa tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus, biar hari ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.